Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi sama aku Franz di sini. Jadi eh, aku udah beberapa minggu ini balik ke kampungku ya di Sintang, Kalimantan Barat karena adanya pandemi virus corona. Jadinya aku memutuskan buat balik. Nah, kali ini ya malam di sini udah malam. Malam ini aku ditemani sama teman lamaku, teman SMK aku dulu. Nanti perkenalan lebih lanjutnya bakal sama dia. Jadi malam hari ini kita bakal bahas beberapa pembicaraan obrolan singkat lah ya buat kita semua. Oke, Timo, silahkan perkenalan dulu, gimana namanya, asalnya. Ya, perkenalkan saya Timotius. Eh, Asal saya Sambas, saya di Sintang merantau sudah kurang lebih 5 tahun sejak sekolah sampai bekerja di sini. Terima kasih. Kita nyantai aja ya. Ya, santai ya. Nah, jadi kegiatan sekarang nih lagi ngapain nih? Bekerja sih. Kerja ya? Nah, Kalau boleh kerja. tahu kerjanya di mana nih? Dan kira-kira ada, kalau misalnya ada bagiannya, bagian apa aja? Oh ya. Saya bekerja di sebuah perusahaan retail minimarket. Ya, mungkin teman-teman pun udah tahu semua, Indomaret Group, Oh, ya, sebagai EDP, IT supportnya. Woi, mantap lah ya. Ya. Berarti sesuai jurusan kemarin lah ya. Ya. Kemarin SMK kan TKJ kan? Ya, betul. Terus kalau misalnya ini kan kita sekarang ini kan lagi bahas kayak Indonesia ini lagi gempar-gemparnya sama virus corona nih ya, COVID-19 nih. Nah, kalau buat yang pekerjaan lain kan aku baca-baca di berita tuh mereka banyak yang terkendala, PHK segala macam. Nah, kalau dari Tibonya sendiri gimana nih, ngerasain ini ada efeknya apa gimana gitu? Ya pasti sih, pasti ada efeknya. Ya cuma kita harus tetap waspada, jaga kesehatan masing-masing. Pemerintah mengajukan untuk tetap di rumah, ya bagi yang bekerja. Yang bisa silakan. di rumah Nah, gitu yang kan? bisa di rumah. Bagian yang memang pekerjaan tidak bisa ditinggal, Harus turun ke harus lapangan bekerja. gitu. Cuma tetap hati-hati gitu. Iya, kayak aku tuh punya teman, kayaknya Timo tahu juga si Ujing tuh. Ya, Nah, dia kan kebetulan kerja di pemadam tuh. Jadi Iya. mereka ada apa ganti-gantian buat jaga-jaga pos segala macam. Itu sebenarnya lebih riskan kena ya sebenarnya. Cuman kan itu tadi yang kayak kau bilang kan, berarti harus jaga apa namanya? Kebersihannya segala Ya, macam. segala. Kewaspadaan dirinya. Nah, terus kalau boleh tahu nih udah berapa lama nih kerja di Indomaret nih? Kurang lebih 7 bulan. Baru 7 bulan. Ya, hampir setahun lah ya. Ya, Udah lumayan ya. Berarti udah bisa lah ya buat ngajak-ngajak cewek ngapel malam itu. Buat ngerokok. orang tua pasti ada. Terus kalau boleh tahu nih, kan biasanya kalau di Indomaret, kalau di Jogja itu kan teman-temanku, aku punya teman satu, dia memang kerja juga di bagian Indomaret. Dia itu kayak apa ya, dia yang bagian ini loh, ngecekin kalau barang datang itu. Oh, itu namanya IC. Aisyah, itu dia pernah punya pengalaman katanya, jadi dia pernah mau nggak mau turun tangan untuk menangani masalah IT-nya, padahal dia nggak punya wawasan di situ. Nah, Ya. kalau Timo sendiri itu pernah nggak biasanya ada kejadian yang tiba-tiba sebenarnya ini di luar kontrol yang aku bisa nih, tapi mau nggak mau harus dikerjakan gitu? Oh, pernah. Macam semacam gimana ya? Sebenarnya EDP ini, kalau EDP ini banyak. Nah, jelasin lah. EDP banyak. EDP sendiri ini ada EDP koneksi, ada reporting, ada bagian data, ada yang lapangan. Kalau Timo sendiri di bagian Lapangan. Nah, lapangan. Jadi lapangan ini sebenarnya dia lebih ke perawatan yang ada di toko. Berarti jalan-jalan ya? Jalan. Oh ya, lumayan ya. Biasanya dapat SPJ lah ya. Ya, pasti.
Terus kalau boleh tahu nih, kan tadi pekerjaan udah segala macam perkenalan. Kalau boleh lebih mendalam lagi nih, kira-kira Timo sendiri sekarang nih udah punya pasangan atau belum nih? Oh, belum. Ah, kenapa belum? Masih mencari yang Masih pas. mencari yang pas ya. Tipe-tipenya gimana nih? Siapa tahu ada teman-teman yang dengar nanti kan, boleh nanti promosi Instagramnya. apa Nggak segala berat macam. gitu ya, sebenarnya nggak berat. Ya, Ya kalau aku sendiri sih sukanya sebenarnya yang hitam-hitam manis. sama manis ya. Ya, tinggi sebahuku lah. Ya. Ya, tinggi kan 168. 168 ya. Ya, kira-kira 106. 150-an. 160. 160. 160 lah, Ya. 60 ke atas lah. Soalnya trauma kalau yang kecil-kecil. Kenapa tuh? Ada trauma gimana tuh? Nggak tahu yang kecil tuh kayak Pernah gimana. punya pengalaman buruk kah atau gimana nih? Kayak yang kecil-kecil tuh. Ya gimana ya? Susah juga bilang. Ada berapa kali lah pacaran sama yang kecil-kecil gitu. Dikira bawa adek. Enggak sih, enggak mikir ke situnya gitu. Cuman kayaknya ngerasa kurang pas gitu ya. Ah, Pas kurang jalan, pas pas ya, jalan gitu. tuh kayak cowoknya tinggi, ceweknya Iya, setengah badan. yang sama-sama ya lah. Maksudnya hampir sebahu atau Ya. itulah kira-kira. Kalau sekarang masih ada PDKT-an atau gimana? Ada Ada ya? PDKT. Wis, ada tips and trick lah nih buat teman-teman nih PDKT-nya gimana nih kira-kira? Aduh, sebenarnya saya sebenarnya bukan orang yang bucin-bucin sebenarnya. Ya. Susah. Tapi kalau menurutku ya, sebenarnya bucin ini sekarang aja udah terlalu lebay. Ya. Karena sebenarnya kalau misalnya apa-apa yang berhubungan dengan pacar sekarang dikategorikan sama bucin ya. Iya, bucin. Nah, ini buat Sebenarnya- teman-teman juga semua nih yang dengar nih. Hmm. Jadi kalau menurut aku bucin ini tuh sebenarnya bukan suatu yang jelek. Ya. Karena misalnya apa salahnya kita kasih perhatian buat teman, buat pacar, PDKT-an, gebetan gitu kan. Hmm. Kayak misalnya dia malam nih, dia lapar nih. Kalau kita kasih makan, kirim makan, kalau teman-teman tahu pasti dikatain wah bucin, mode on, bucin. Nah, padahal kan sebenarnya itu bentuk apa ya? Bentuk kasih sayang kita sama pacar kita, Sama kita. gebetan kita gitu Iya. kan. Mana tahu misalnya gebetan kita lagi ada masalah ya kita temani. Mungkin dibilang bucin tuh kayak gini, nolep lah mungkin. Nolak ya? Nolep. Waktunya tuh pacaran terus. Mungkin yang kayak gitu ya. gitu. Berlebihan lah ya. Nah, Berlebihan Kalau apa? aku kan orangnya kan cuek. Ya. Cuek kalau sama cewek tuh. Aku nih gini nih. Kalau lagi aku ngejar, lagi aku suka sama cewek itu kejar terus. Kalau udah dapat, aku nih slow. Ya. Ah, Kenapa tuh bisa kayak gitu? aku mikirnya kayak gini. Nggak mungkin bisa putus kayak gitu kan, karena dia pun udah jadi cewek aku kan, udah santai ya. Tapi biasanya kebanyakan pengalamanku kalau lihat teman-temanku kebanyakan ya kayak gitu. Nggak cowok nggak cewek ya, maksudnya ketika seseorang kita menginginkan misalnya kita nih, aku lagi punya gebetan misalnya, wah ini ku kejar terus nih pokoknya sampai dapat. Begitu nanti udah pacaran tuh kayak biasa-biasa aja. Biasa aja. Udah nggak tingkat kebucinannya udah nggak kayak pas kemarin PDKT Ya. kayak gitu. Mungkin kalau yang bucin ini ya, mungkin dikatakan orang bucin tuh kalau misalnya kayak itu tadi, misalnya waktunya 24/7 itu buat pacar aja gitu. Pacaran terus. kalau Padahal masih banyak hal lain. kalau buat aku sih kebetulan masih kuliah, kalau kuliah ya kuliah, kalau pacar ya pacar, ada apa ya istilahnya prioritasnya sendiri-sendiri. Sampai kawan pun kadang dilupakan ya kan. Nah itu yang paling Itu nggak susah tuh. susah tuh kalau udah lawan, masa teman misalnya ngajak ayo kita mabar nih game Mobile Legend, Iya. enggak lah aku masih sama pacarku gini itu Kawan tuh penting loh sebenarnya. ya. Ya, kawan tuh untuk tempat-tempat kita cerita bisa. Ya, apalagi kalau misalnya Seri-seri. teman kita udah lebih lama kenal Ya. kan daripada pacar. Seri-seri. Terus kalau Timo sendiri nih ada pengalaman nggak? Misalnya pengalaman dalam asmara nih, entah itu pengalaman buruk atau pengalaman yang susah dilupakan sampai sekarang mungkin Ada. ada. Hmm. Boleh diceritain nggak sedikit? Ya, ada sih seseorang. Ya. Dia sekarang masih kuliah di Bintan. Punten Pontianak. Bintan Pontianak. Gimana tuh? Itu kesannya kesan baik apa kesan buruk tuh? Bisa ada baik, ada buruk juga sih sebenarnya. Ya. Yang inilah kesan yang paling susah dilupakan, yang baiknya. Misalnya mungkin pernah jalan bareng tiba-tiba ada hal konyol lah yang sampai sekarang nggak dilupain. Aku kenal dia ini udah lama soalnya. Ya. Dari 2 SMP. Lumayan lah ya. Nah, kelas 2 SMP itu aku masih asrama dulu. Di asrama itu kan
ada kakaknya. Hmm. Jadi ada kakaknya. Kebetulan di asrama itu dia nih orang kampung, sama orang kampung lah. Ya. Nah, orang kampung di asrama tuh banyak satu kampung sama dia, satu daerah sama dia. Ada yang laki-laki kawannya, kebetulan sahabat juga, kawan akrab lah pokoknya. Dari situ kenal si Dari cewek? situ kenalnya. Pakai SMS masih, Ya, Facebook masih SMS, Facebook. Di asrama tuh kan tidak bisa bawa HP. Ya. Ah, Oh iya, jadi sembunyi-sembunyi, bertumpur-tumpur bawa HP. Kalau mau Facebookan tuh di warnet. ya, hari Minggu. Ya, hari Minggu jauh, jalan kaki kadang pakai sepeda. Itulah perjuangan. Nggak tahu lah, SMP dulu tuh nggak tahu bisa dibilang perjuangan kah atau gimana lah. Itu berarti itu yang nggak bisa dilupain tuh perjuangan buat ini. Terus gimana kabarnya sekarang, masih sering kontak-kontakan? Masih sampai sekarang kontak. Masih ada nyimpan rasa mungkin? Ya masih ada. Biasanya orang yang pernah kita suka tuh sekarang misalnya kayak kita misalnya kenalnya SMP nih. SMA dia mungkin udah lebih cantik. Apalagi sekarang misalnya dia makin cantik misalnya. Sebenarnya sih kalau udah cinta ini sebenarnya mau kayak gimana bentuknya pun nggak masalah. Nah itu teman-teman dengar semua ya kata Timo. Kalau dibilang sekarang lebih cantik, ya mungkin karena kan perawatan. Cewek kan sekarang kan perawatan. Ya jelas. Nah, dulu juga anak kalah cantik sebenarnya. Alay dulu kan tuh alay, zaman alay SMP dulu tuh. Cuma berarti sekarang dia udah lebih dewasa lah mungkin ya. Oh dia dewasa ya. Perawakannya lebih, istilahnya kita sekarang ngelihat dia itu udah kayak nggak dulu lagi. Kalau dulu kan kita mungkin hanya karena masih kecil ya, anak kita bilang bocil lah, masih cinta monyet, lihatnya juga sebatas suka. Kalau sekarang mungkin dah lebih ke mengagumi. Ya mengagumi. Ini kok teman aku yang kayak gini udah sekarang makin cantik gitu ya. Aku punya mantan tuh beberapa tuh mereka udah makin cantik sekarang. Nah itu tadi ngejar dia. Ya pernah ngejar dia pas dia datang di asrama kan. Dia jemput kakaknya, mungkin ada urusan lah mungkin. Dia nih kayak cuek, rupanya di situ nggak tahu sih gimana tiba-tiba cuek gitu kan. Ngejar, minjam motor orang. Motor kawan. Demi itu cewek itu. Iya. Berarti itu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang. Kayak nggak tahu sih pengalaman buruk kah atau mungkin bagiku sih buruk lah. Ya. Nah mungkin bagi dia tuh nggak tahu. Ya, teman-teman semua lah ya nyimpulin ya. Ingat tadi kata Timo, kalau misalnya kita udah cinta, udah sayang, apapun bentuknya udah nggak jadi masalah. Mau dia misalnya kekurangan fisik atau apa gimana, kalau kita udah sayang ya udah. Jadi buat teman-teman nih yang denger ini, kayak biasanya lah aku nyampein di podcast
Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita hari ini. Jangan lupa ya, tetap stay tune, tetap ikuti perkembangan podcast kita. Nah, di podcast kita yang berikutnya kita bakal bahas lebih dalam tentang hubungan asmara. Nah, mungkin nanti aku bakal cari narasumber berikutnya yang bisa bantu sharing pengalamannya dalam asmara gimana. Jadi buat teman-teman semua, tetap sehat ya. Stay tune. Thank you.